Berjumpa kembali pada hari pagi yang berbahagia ini. Kita masuk kepada meditasi Advent selama masa Advent ini ya. Kita ada 6 meditasi, kita nih masih ada 3 hari ya. Rabu, Kamis, Jumat. Jadi saya akan bagi 3 kali untuk 6 meditasi ini. Satu, Raja Baru. Kedua, Kristus Sang Raja. Ketiga, penyerahan diri total. Keempat, kebutuhan akan juru selamat. Kelima, Fiat Bunda Allah. 6, kunjungan Bunda dan Putra Allah. Ini kita akan gunakan selama masa Advent, yang mana setiap tahun dipakai untuk renungan tersebut. Masa Advent selalu dimulai dengan fokus kepada Kristus sebagai Raja. Kemudian di pertengahan masa Advent, fokus beralih kepada peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada kelahiran Sang Raja, Kristus Tuhan kita. Dengan mengarahkan pandangan kita kepada awal kehidupan Kristus, kita diundang untuk tidak hanya menjauhi dosa, tetapi juga berpaling kepada Kristus. Satu-satunya tujuan untuk melihat dosa-dosa kita secara mendalam dalam meditasi dasar, ini saya ambil dari My Catholic Life. Jadi meditasi dasar adalah untuk menjauhinya. Dan satu-satunya alasan untuk menjauhi dosa adalah agar kita dapat berpaling kepada Kristus. Dia adalah hidup dan harapan kita. Dia adalah alasan kita hidup. Kehendaknya dan pribadinya sendiri harus menjadi pusat dan fondasi jati diri kita. Dan ini hanya akan mungkin terjadi jika kita mengenalnya secara mendalam, pribadi, intim, dan dengan penyerahan diri sepenuhnya. Rangkaian meditasi ini akan mengikuti struktur yang sama untuk jam-jam suci, untuk ujian mingguan kita seperti meditasi dasar, sedikit perubahan dari 7 dosa besar, dan 10 perintah Allah kepada ketidaksempurnaan dan kebajikan iman, harapan, dan kasih. Secara bertahap, gunakan pemeriksaan yang lebih dalam ini dengan berfokus pada satu kebajikan pada satu waktu dari minggu ke minggu sampai kepada kelahiran Kristus. Kita juga bisa memakai catatan buku ya. Jika kita telah memilih untuk menggunakan buku catatan atau jurnal, setelah menyelesaikan setiap jam suci, luangkan waktu untuk membuat catatan tentang apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Perhatikan pikiran-pikiran tersebut karena ini adalah cara Roh Kudus bekerja. Kita unik dan Tuhan ingin menyampaikannya kepada kita. Kebenaran-kebenaran tertentu yang perlu kita ketahui secara pribadi saat itu. Dengan membuat catatan singkat tentang apapun yang secara khusus menonjol bagi kita, kita akan terbantu dalam minggu-minggu mendatang saat kita kembali ke catatan tersebut. Sangat berguna untuk mulai mencari pola sehingga kita dapat lebih mudah memahami apa yang Tuhan sampaikan secara pribadi kepada kita semua. Kita mulai dari yang pertama dan yang kedua ya, Raja Baru. Di zaman kita sulit untuk memahami konsep raja manusia. Di zaman Ignatius ini jauh lebih mudah. Namun saat ini kita hidup di dunia yang menghargai demokrasi kepemimpinan bersama pemungutan suara, pengawasan dan keseimbangan, dan lain-lain. Meskipun ini adalah metode pemerintahan manusia yang berguna, metode ini memiliki dampak yang sangat menantang pada kemampuan kita untuk melihat Kristus sebagai Raja. Dalam meditasi ini, cobalah untuk membayangkan terlebih dahulu bahwa kita tinggal di negara dengan satu penguasa, seorang raja.
Bayangkan bahwa raja ini memiliki semua otoritas duniawi atas negara tempat kita tinggal dan atas kehidupan warga negara. Penguasa ini dapat memberlakukan hukum apapun, membuat keputusan apapun, dan menentukan arah manapun untuk memimpin warga negara. Sekarang bayangkan bahwa raja ini adalah orang suci yang paling murni dan sempurna yang pernah hidup. Dia memiliki kebajikan yang melampaui apa yang dapat dibayangkan. Keberanian, kekuatan, kasih sayang, keadilan, tekad, belas kasih, dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan pada kehendak Tuhan. Lebih jauh, bayangkan bahwa raja ini berkuasa setelah bertahun-tahun dipimpin oleh seorang penguasa yang jahat dan sangat korup. Sungguh suatu anugerah bagi seorang raja baru seperti itu. Kita renungkan sesaat. Pengaruh dari seorang raja baru seperti itu akan banyak sekali. Akan ada sukacita yang besar dalam menyambut raja seperti itu. Selain itu, saat raja baru ini menetapkan arah bagi negara, akan ada antusiasme yang besar dalam mengikutinya. Kepemimpinannya akan menghibur, memberi semangat, menyembuhkan, dan memperbaharui bagi semua yang dengan surut sukarela mengikutinya. Namun, raja baru ini mungkin juga menghadapi beberapa kendala karena rejim lama berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk berubah. Para jenderal, gubernur, dan pemimpin bersama lainnya tidak lagi menerima banyak kebaikan yang sebelumnya mereka terima dengan melakukan pekerjaan kotor raja sebelumnya. Perombakan ini menyebabkan pertentangan dan kekacauan di berbagai tingkatan. Pertanyaan untuk kita semua adalah ini. Apakah kita akan mendukung dan mengikuti raja baru ini? Apakah kita akan melakukannya dengan segenap kekuatan jiwa kita? Atau apakah kita akan takut menghadapi perubahan yang tidak terelakkan, meskipun tidak ada keraguan bahwa perubahan yang dilakukan oleh raja ini adalah untuk kebaikan semua orang? Renungkan skenario dan pertanyaan-pertanyaan ini dalam keheningan sambil mencoba membayangkan situasi tersebut. Cobalah untuk memahami berbagai tantangan dan perubahan yang akan datang. Pertimbangkan bagaimana kita akan bereaksi terhadap perubahan yang baru dan menarik tersebut. Kita mau masuk kepada renungan yang kedua, Kristus Raja, atau kita sambung besok? Udah 10 menit ya? Besok ya. Besok ya? Ya. Oke. Sampai sini. Terima kasih.